Hari ini kita melangsungkan serial khotbah yang selama ini kita sudah ikuti dari seri 1 sampai dengan seri yang terakhir kemarin ya. Kalau tidak salah ini seri ke-7 ya. Luangkan waktu untuk diam. Sahabat doa yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebenarnya? Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Bagian Matius pasal 6 ini kita tahu selanjutnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dan dalam pengajaran yang sedemikian menggoncangkan akan konsep daripada orang Yahudi yang waktu itu menampilkan orang-orang Farisi yang menampilkan gaya berdoa di pinggir-pinggir jalan, di simpang-simpang jalan, di tempat pasar, di tempat keramaian. Tentu yang dikejar oleh Yesus dari pengajaran ini adalah kualitas doa. Selama ini doa dijadikan dalam tradisi Yahudi sebuah perayaan yang boleh ditampilkan di depan umum dan bahkan menarik perhatian dalam perayaan yang ada. Tetapi pada waktu Yesus mengajarkan bagian ini, disinilah Yesus membongkar bahwa doa orang yang mengikut dia haruslah dibangun dalam sebuah kualitas percakapan. Harus didasarkan sebuah relasi yang dalam dan erat, melekat. Jadi kekristenan itu bukan bicara seremonial. Kekristenan bukan bicara perayaan. Kekristenan tidak bisa dihentikan oleh karena COVID. Karena spiritnya, semangatnya seperti ini. Saudara, kalau kita mengikuti Yesus, pelajari pengajaran Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan temukan kekristenan itu kualitas yang dituntut oleh Yesus. Maka kalau Yesus mengajarkan doa, Yesus bilang bukan kata-kata yang bagus, bukan rangkaian kata-kata yang panjang bertele-tele. Karena yang dilihat oleh Bapa di surga yang tersembunyi. Nah, yang disebut tersembunyi termasuk adalah apa yang di dalam hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini kita berjalan dalam pengajaran yang mungkin kita harus siap untuk dibongkar oleh firman Tuhan. Bahwa doa kita bukan lagi doa yang perayaan, doa yang harus kita sungguh-sungguh koreksi, adakah relasi yang dekat dengan Tuhan. Seri sebelumnya, dalam pengajaran sebelumnya kita belajar bahwa tanpa relasi nggak mungkin ada komunikasi. Di dalam komunikasi harus mulai dibangun dengan relasi. Dan di ayat ini juga kita menemukan kembali, kalau seseorang punya relasi dengan Tuhan, di tempat tersembunyi pun Tuhan ada di sana. Bukan di gereja, bukan di tempat-tempat yang kita berpikir
Harusnya ada Tuhan di sana. Justru kita tahu bahwa anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas yang tidak menghargai pelayanan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Tuhan bicara kepada anak kecil yang namanya Samuel, yang dititipkan di bait Allah. Saudara, justru firman Tuhan tidak turun kepada imam-imam di bait Allah. Turun kepada Yohanes Pembaptis yang ada di padang, memberitakan Injil. Saudara, ini yang perlu disadari setiap anak Tuhan. Bahwa kekristenan yang sesungguhnya itu sudah sering kali dibakukan. Dan banyak orang Kristen, anak Tuhan, berpikir Tuhan bekerja itu dalam pola-pola yang lama. Enggak, kita harus punya paradigma yang baru. Susanna Wesley, nanti di akhir khotbah saya akan ceritakan siapa dia. Susanna Wesley. Susanna Wesley pernah berkata begini, Tuhan, tolong aku Tuhan, untuk mengingat bahwa agama tidak terbatas pada gereja. Ini yang bicara tahun 1800-an, saudara. Ini perempuan yang bicara melahirkan pemimpin besar dalam sejarah gereja. Siapa? John Wesley, Charles Wesley. Ini mamanya John Wesley, Charles Wesley. Dan masa itu gereja itu begitu penting bagi orang. Dan orang melihat gereja itu sentral sampai mempengaruhi. Dan politik masuk ke dalam gereja. Gereja begitu luar biasa berpengaruh di masyarakat. Tapi lihat apa yang jadi doanya Susanna Wesley. Susanna Wesley berkata, tolong aku Tuhan untuk mengingat bahwa agama tidak terbatas pada gereja. Atau hanya dilakukan dalam doa dan meditasi. Tetapi dimanapun aku berada, di hadirat-Mu. Saudara, ini ungkapan yang dalam dari seorang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, maka bisa melahirkan sebuah hati kalimat yang mengungkapkan aku ini berada di bawah kekuasaan hadirat Tuhan dimanapun berada. Hadirat Tuhan itu bukan hanya di gereja. Hadirat Tuhan itu bukan saat aku berdoa. Bahkan ketika aku sedang bekerja, mengasuh anak, membesarkan anak, hadirat Tuhan itu ada di situ. Aku berada di hadirat Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan itu bisa dibangun di anak-anak kita dan kehidupan anak-anak keluarga kita. Kalau keluarga kita menyadari mereka dimanapun berada, itu kita sedang berada di bawah kekuasaan hadirat Tuhan. Yang bilang amin boleh ketik kata amin yang di YouTube ataupun yang di Zoom. Amin? Ya. Saudara, kalau orang hidup menyadari dia berada di hadirat Tuhan. Nah, karena itulah sejak Tuhan taruhkan itu di hati saya perkatakan terus di malam worship night. Nanti malam jam 7 kita worship night. Saudara lihat dalam doa berkat, saya selalu sampaikan di kalimat terakhir, berkat dari Allah Tritunggal turun atas engkau, tertanam di hadirat Tuhan. Saudara, perjalanan sahabat doa, pekerjaan yang gak mudah, pelayanan gak mudah. Karena saya bukan bangun gereja. Dan yang berkumpul di sini semua orang dari berbagai gereja. Lalu
masing-masing datang dengan pengertian yang tentu gak semua sama. Dan yang dengar khotbah dari berbagai kalangan, dari beda umur, beda latar belakang, beda semuanya. Lalu apa yang saya bisa bagikan? Kecuali minta Tuhan yang tolong saya cuma jadi alat. Saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma alat. Tuhan nggak mau pakai saya dengan selesai, saudara. Selesai. Kalau Tuhan suruh tutup Zoom ini, tutup, nggak usah jalan ya tutup. Kita bubar, saudara. Selesai. Tapi semasi Zoom ini diizinkan Tuhan dipakai. Semasi Tuhan berkata, ini masih diperlukan. Nah, saya perlu tahu Tuhan mau arahkan, Tuhan mau bimbing sahabat doa berjalan seperti apa. Nah, ini yang Tuhan taruhkan di hati. Yaitu apa? Tertanam di hadirat Tuhan. Saudara-saudara mau datang dari denominasi mana, mau gereja mana, mau umur apapun, mau beda kalangan, engkau mau S2, S3, mau dari SD, mau S-teler, S-lilin, S7, apapun, semua kita satu hal yang saya percaya. Kita dimanapun berada, mau di Amerika, San Francisco, Pak Aven, di Australia, mau di NTT, di Lampung, mau di Manado, di Jakarta, Bekasi, Tangerang, mau di Jambi, mau dimanapun saudara saya berada, dimanapun kita berada, aku berada di hadirat Tuhan. Amin. Ini, dimanapun aku berada, kita bicara di hadirat Tuhan. Jadi saudara Tuhan, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh teknologi ini. Justru dengan teknologi ini kita menyadari betapa Tuhan berkuasa, hadir dimanapun juga. Maka kita cari Tuhan. Kita kejar yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Pagi-pagi kita buka, kita datang. Yang di Bali, ya kita ikut. Yang di Papua kita ikut. Saudara, kalimat ini diucapkan tahun 1800-an. Demikian luar biasanya seorang wanita dengan 18 anak. Saudara tahu Susana Wesley berapa anak? 18 anak. Itu momennya pikiran otak ini ngasuh anak gimana 18. Tetapi yang 18 anak ini bisa berkata, tetapi dimanapun aku berada, di hadirat Tuhan. Karena itu, saudara, saya berkata, mumet ini. Covid gak bisa kemana-mana. Pak Luhut bilang umur 60 jangan keluar dulu. Nah, sekarang cucu di rumah. Ada 3. Masih 3, Pak. John Wesley 18. Susana Wesley. Nah, gimana rahasianya? Ya, kita lanjut dulu, saudara. Ini bicara tentang berdiam diri. Di dalam bagian ini, saya menemukan bahwa panggilan Tuhan untuk kita secara pribadi menyendiri, diam dengan Tuhan, itu tidak terhindarkan. Saya minta, saudara jangan menggantikan saat teduh pribadi dengan sahabat doa. Ya, sejak awal, saudara tetap punya secara pribadi. Udah ikut sahabat doa, ini korporat sahabat doa. Ini bersama. Tapi secara pribadi, saudara tetap harus punya waktu bersama Tuhan. Apa kebanyakan? Kalau gitu buang satu, kalau saya ada pribadi nggak usah sahabat doa. Ya saudara kalau ngerasa kebanyakan makan ya sudah. Gizinya untuk saudara kan. Vitamin untuk saudara bukan untuk saya. Tapi kalau bilang kebanyakan makan, buktinya makan jasmani, habis makan kamu masih cemil kue kok. Masih cemil kerupuk kok. Kan begitu kan? Nah, kalau cari makan rohani jangan rasa kebanyakan ya. Tuhan tidak akan berbicara kepada saudara jika kita itu hidup kita itu penuh dengan kebisingan. Karena itu bagi saya waktu diam dengan Tuhan tetap penting. Dan soal bukan saya jalanin. Saya lihat di Alkitab menyatakan demikian. Nah, Yesus berkata masuk kamarmu, berdiam diri, berdoalah. Saya tanya, hari-hari ini sering di kamar? Sering Pak di kamar, gak tahan keluar, ramai cucu banyak.
pusing karena nggak bisa kemana-mana. Tapi di kamar nonton film Korea 12 seri dari pagi sampai malam. Nah itu sama juga. Di kamar gue taruh TV nonton. Oke, maksud saya silakan ada kegiatan di kamar, tapi tetap ada waktu berdiam, saudara, dengan Tuhan. Sahabat doa, kunci, ingat, serial khotbah, 14 seri khotbah ini bicara tentang mendengar suara Tuhan. Nah, dalam serial khotbah ini, mendengar suara Tuhan. Nah, kita ingat, kunci untuk mendengar Tuhan berbicara. Dan tentu Tuhan sudah berikan firman-Nya, yaitu Alkitab untuk saudara dan saya. Kunci mendengar suara Tuhan, mendapatkan visi Tuhan untuk hidup kita. Yaitu apa? Kita ingat satu hal. Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Ini dulu taruh di hati. Tuhan ingin ketemu dengan saya. Tuhan rindu. Oh iyalah. Tuhan rindu, saya mau berkata iya. Kita sedang berdosa, dunia terhilang, Tuhan dari surga datang ke dunia. Itu jelas Tuhan ingin, Tuhan rindu. Jadi kalau yang bilang Tuhan gak pingin lah aku berdosa, aku udah dosa lebih baik gak ketemu Tuhan. Nah itu iblis tuh, iblis pintar. Sudah berdosa harusnya minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan. Sudah berdosa, iblis tambah kalimat, kamu gak layak ketemu Tuhan. Sudah Tuhan juga gak mau ketemu kamu. Nah itu perangkap iblis. Dari dulu iblis bekerja begitu. Belum berdosa, iblis bilang dosa itu enak. Udah berdosa, iblis bilang lu gak enak ketemu Tuhan. Sungkanlah, tahu malu lah. Masa gak tahu malu sih? Sadar diri dikit lah, udah dosa. Lu udah gak suci. Nah itu. Nah saudara, Tuhan ingin bertemu kita. Persoalan di dalam dunia modern sekarang, orang begitu sibuk untuk ngurus segala kepentingan. Begitu sibuk ngurus keluarga. Begitu sibuk untuk hal yang lain. Dan tidak ada waktu untuk mendengar suara Tuhan. Justru di situ titiknya. Tidak terjaga kualitas dengan Tuhan. Kalau tidak punya kualitas waktu dengan Tuhan, semua yang kita kerjakan sulit untuk bisa berkualitas. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh bijaksana Tuhan memutuskan sesuatu. Kita butuh bijaksana Tuhan mengatur anak-anak, mengatur keluarga, mengatur semua. Kalau kita tidak punya kualitas waktu dengan Tuhan, itu akan berdampak kualitas di dalam hubungan dengan pasangan, kualitas dengan anak kita. Saat kapan kualitas waktu yang paling dalam? Pada waktu makan malam dan sebelum makan, kita satu keluarga bisa berdoa. Itu kualitas. Bukan menu makanannya. Bukan duduk sama keluarga. Kalau duduk sama keluarga, kita nggak mulai diem, tenang, doa sama keluarga, mengucap syukur untuk makanan, langsung masing-masing mulai makan, itu nggak ada kualitas. Nah, diem sama Tuhan dengan keluarga itu kualitas. Saat kapan kualitas? Waktu kita sebelum beranjak tidur berpisah ke kamar masing-masing, berdoa sekeluarga, itu kualitas. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita menyadari bahwa kita tidak sedang menunggu Tuhan. Itu dulu prinsip yang saya mau bangun bagikan. Saudara, Tuhan harus dianya huruf besar ya. Tuhan menunggu saudara. Ini dulu kita pegang. Jangan sisihkan. Jangan nganggap udah. Enggak, Tuhan nggak nunggu saya. Tuhan tanti loh saudara. Tuhan sudah ciptakan saudara untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin saudara menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap hari. Tuhan ingin saudara menjadwalkan pertemuan dengan Tuhan setiap hari. Saya mau tanya, saudara ada menjadwalkan waktu nggak bertemu Tuhan? Ada Pak, jadwalkan waktu ketemu bos, jadwalkan waktu ketemu klien, jadwalkan waktu ketemu karyawan, jadwalkan waktu ketemu kontraktor, jadwalkan waktu ketemu saudara, jadwalkan waktu ketemu teman makan, jadwalkan waktu ini. Jadwalkan waktu nggak sama Tuhan? Kalau orang makin sibuk kan jadwalnya, agenda makin padat. Tapi yang Tuhan mau, di dalam agenda kita, ada jadwal nggak ketemu Tuhan? Tuhan ingin menghabiskan waktu bersama kita. Kira-kira kalau kita buka agenda jadwal kita malu nggak kalau Tuhan baca agenda kita?
Kalau kita nggak mau ketemu Tuhan, tidak jadwalkan waktu, nanti Tuhan jadwalkan waktu ketemu saudara, saudara repot loh. Tuhan bilang, aku mau ketemu kamu. Kita nggak mau ketemuan. Tuhan bilang, ICU bener-bener nanti. Waduh Tuhan, jangan di ICU. Ya Tuhan, aku mau ketemu kamu, nggak ketemu-ketemu. Mau saya suruh istirahat dulu, Tuhan bilang sebulan baru bisa ketemu. Saudara, masa susah sih Tuhan minta waktu kita? Waktu susah kita minta tolong Tuhan. Waktu sulit kita cari Tuhan. Waktu senang kita lupa sama Tuhan. Nah, Tuhan mau ketemu kita. Orang tua mau ketemu kok sibuk. Sekarang yang di sini orang tua semua kan? Ayo, sekarang. Orang tua ngobrol. Ayo, saya mau ketemu anak saya. Harus dijadwalkan loh. Saya pernah nonton satu film Imlek. Yang bikin acara Imlek. Orang tua itu ya, senang sekali. Oh, di meja mereka ngobrol. Anak saya kerja sini, satu anak saya begini, satu anak saya begini. Oh, mereka di meja. 4 orang tua. Yang satu cerita, anak saya kontraktor besar. Yang satu, anak saya perusahaan besar. Satu ini. Terus tanya dia, anakmu? Langsung dia lihat mobil yang berhenti. Anak saya biasa. Tuh datang jemput saya. Yang 3 itu diem langsung. Anak saya bukan orang hebat, tapi anak saya punya waktu buat saya. Enggak lah. Mau jadi pendeta, mau jadi pelayan hebat, mau sebut hebat, sebut pendeta hebat aja malu. Nggak ada yang namanya pendeta hebat. Nggak ada namanya pendeta besar. Nggak ada. Saya kalau dengar teman ketemu sesama pendeta, wah ini udah pendeta besar, malu nih. Nggak pantas kalimat itu sebenarnya. Nggak ada namanya pendeta besar. Nggak ada pendeta hebat. Nggak ada anak Tuhan hebat, anak pelayan besar. Justru kata besar hebat, lalu engkau dibilang hebat karena nggak punya waktu, sibuk, dikenal. Oh ini pendeta hebat. Hebat definisinya apa? Oh karena dia sibuk pendetanya. Oh itu sibuk berarti hebat. Salah. Iblis paling senang. Sibuk itu nggak punya waktu untuk Tuhan. Itu yang hancur. Demikian juga keluarga hebat. Mana keluarga hebat? Suamiku hebat. Karena nggak punya waktu buat keluarga. Tanya istrinya jujur. Hatinya bilang apa? Pada waktu kita bilang suamiku hebat, nggak ada waktu. Hati kita jujur. Kita boleh bangga sama orang. Tapi hati kita nggak sah. Untuk aku aja nggak ada waktu. Anak kita bilang, papaku orang besar. Waktu dia, papaku orang besar. Maksudnya apa? Papaku orang sibuk. Aku nggak punya waktu sama papaku. Nah sekarang, kembali kita lihat. Kalau kita jadi orang tua, masa waktu harus minta dari anak? Nah sekarang dia bapak kita kok di surga. Masa dia harus minta waktu sama kita? Sedangkan dia menunggu kita datang. Artinya gini, dia selalu ada. Tuhan ada untuk kita. Tuhan Allah Immanuel, dia hadir. Dan kita nggak datang. Berarti sama dengan janji yang di gudang yang disediakan, gudangnya nggak pernah dibuka. Saudara, artinya bahwa kita menjadikan Tuhan di tempat rongsokan, gudang. Kalau perlu saya ke gudang ambil. Kalau nggak butuh saya nggak pakai. Tuhan seperti peralatan. Kalau saya butuh Tuhan, saya pergi cari ke gudang. Kalau nggak butuh obeng, nggak cari. Tuhan bukan obeng. Tuhan bukan kunci Inggris. Waktu susah, baru cari kunci Inggris. Bukan. Tuhan itu bukan ban serep mobil. Waktu butuh baru cari. Enggak. Tuhan itu yang utama. Nah saudara, hari-hari ini berada di sendirian di tempat sepi itu memang sulit ya. Khusus yang di kota besar. Apalagi kondisi yang Omikron begini. Semua satu rumah. Apalagi di rumah banyak tempat ini. Sulit untuk dapat tempat yang sunyi, sepi. Tetapi saya percaya ketika Yesus berkata, masuklah kamarmu. Itu bukan bicara harus di kamar. Intinya ada tempat menyendiri bersama Tuhan. Saudara, saya ambil kalimat Susana Wesley. Susana Wesley yang 18 anak tadi. Dia bilang begini, apapun yang melemahkan akal budi saudara, merusak kelemah lembutan hati nurani saudara,
mengaburkan rasa akan Tuhan Anda, atau menghilangkan kesenangan Anda akan hal-hal rohani. Singkatnya, apapun yang meningkatkan kekuatan dan otoritas tubuh Anda atas pikiran Anda, hal itu adalah dosa bagimu. Betapapun polosnya hal itu. Wah, ini sebuah perjalanan rohani, pergumulan rohani, sampai menghasilkan kalimat yang saya bilang ini kalimat orang yang sudah mengalami Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang gini, mengaburkan rasa akan Tuhan Anda. Apapun yang melemahkan akal budi Anda, merusak kelemah lembutan hati nurani Anda, kelembutan hati nurani. Kalimat yang ketiga, mengaburkan rasa akan Tuhan. So, kesibukan dan prioritas agenda-agenda yang di dalamnya nggak dituliskan saat teduh, perasaan yang tidak butuh Tuhan, tidak lagi cari Tuhan, mengaburkan rasa akan Tuhan. Susana Wesley berkata apa? Itu dosa. Itu dosa. Saudara, yuk saya mau tanya, rasa akan Tuhan sudah kabur belum? Rasa mencari Tuhan itu mulai lemah belum? Rasa menginginkan Tuhan itu mulai hambar belum? Kalau mulai hambar, mulai kabur, Susana Wesley berkata, ya udah dosa. Kalau orang udah gak punya gairah rohani, orang sudah tidak punya kekuatan, keinginan rohani, lu bertanya, ada apa? Ya benar. Saya bilang Susana Wesley benar. Kenapa? Karena perjalanan seseorang anak Tuhan di dunia adalah keserupaan dengan Kristus. Dia bergairah untuk mirip dengan Kristus. Dan dia mempersiapkan diri mengalami perasaan, pikiran, hati, seluruh kehendak Kristus hidup dalam dirinya. Jadi kalau perasaan, kehendak, keinginan Kristus dan rancangan ilahi tidak lagi gairah, ingin dimiliki, orang itu mau apa lagi hidup di dunia? Karena tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia untuk mengalami persekutuan dengan Kristus. Hal-hal rohani itu. Kalau cuma diisi hal-hal jasmani di dunia, selama kehidupan 24 jam tiap hari dijalani, tidak ada bagian mencari Tuhan. Sudah selesai. Tuhan bilang tugas kita selesai di dunia. Buat apa? Nah saudara, Susana Wesley adalah ibu dari John Wesley dan Charles Wesley. Saya kasihkan kesaksiannya. Saudara, Susana Wesley ini 18 anak. Tapi dari 18 anak, dia punya kebiasaan, kalau sore, dia duduk di kursi goyang. Saya tahu kursi goyang. Lalu dia taruh celemek. Ya, celemek itu saya nggak siapkan ya. Nah, anggaplah tisu ini celemek. Begitu ya. Dia kalau udah selesai dalam seluruh kuliah semua, dia sore dia akan duduk, dia taruh celemek di mukanya. Kalau dia udah taruh seperti itu 1 jam. Anaknya nggak berani ganggu dia. Anaknya udah tahu tuh, mamanya lagi ngapain. Anaknya udah bisik-bisik. Pokoknya mama kalau udah begini, jangan ganggu deh. Itu udah waktunya dia sama Tuhan. Dia diem gitu. Dia aja. Taruh celemek di muka. Sesuatu. Anaknya penasaran waktu awal mengenal hal itu. Tapi disitulah dia berdiam diri. Nggak. Keluarga miskin kok. Nggak ada ruang untuk doa, nggak ada tempat. Mau berlutut di mana, mau kunci kamar di mana, anak 18. Tapi dia tegaskan ke anaknya, mama butuh waktu dengan Tuhan. Kalau lagi begini, taruh celemek di muka, kamu jangan ganggu deh. Mau makan, mau minum, mau apa, nanti urusannya selesai, saya ini. Saudara tahu, John Wesley itu pendiri dari gereja Metodis sedunia. Pemimpin dari gerakan kekudusan. Charles Wesley menciptakan 6.000 lagu rohani. Charles Wesley. Lu seorang perempuan 18 anak bisa menghasilkan anak yang menggoncang dunia. Gimana caranya? Kalau bicara sibuk, pasti sibuk.
Bicara otak ini mumet mau pecah, pasti pecah ngurus 14 anak. Kalau kita bilang sibuk gak punya waktu, inilah wanita yang paling sibuk di dunia. Tapi buktinya, dia menghasilkan anak-anak yang berpengaruh di dunia. Kenapa? Ini jawabannya. Susannah Wesley menemukan ruang setiap hari untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Ini kuncinya. Dan ini yang disaksikan anaknya. Saudara, anak-anak yang berhasil berkata apa? Doa ibunya membentuk hidup mereka. Ya boleh anak kita nakal, kita konseling, kita cari psikolog, anak kita ini, kita seminar, ikut sana sini. Tapi sebagai ibu, kita harus mendoakan anak. Sebagai ibu yang punya waktu dengan Tuhan pribadi, itu akan berdampak bagi anak-anak. Lakukan apa yang perlu untuk menyediakan waktu berdiam diri dan bertemu dengan Tuhan. Sahabat doa, dengar. Para ibu-ibu di sini, para suami di sini, keluarga, sahabat doa. Lakukan apapun yang perlu untuk menyediakan waktu berdiam diri dan bertemu dengan Tuhan. Percayalah, ini akan mengubah keluarga kita menjadi keluarga berkat. Keluarga yang berbahagia. Amin. Tuhan berkati kita semua.